Oke. Oke. Kita coba bahas satu persatu aja dulu ya. Dari 25 soal itu. Oke, kita coba dulu dari soal nomor 1. Diberikan barisan rekursif. Jadi dikasih tahu di soal ada barisan rekursif. NT tambah 1 sama dengan 1 tambah 0,1 tambah NT per P kali NT dengan N0 10, terus P-nya dia lebih besar dari 0. Oke. Dalam bentuk jumlah panjang, berapa populasi? Oke. Untuk penyelesaiannya, karena ini kan dia barisan rekursif itu, jadi buat si NT yang lebih besar dari P itu, nilainya bakal apa? Kalau NT-nya lebih besar dari P, berarti si NT plus satunya tuh bakal kurang dari P. Oke. Baliknya, kalau NT-nya kurang dari P, maka nanti NT plus satunya bakal lebih besar dari P. Ini dapatnya dari persamaan yang ini. Jadi kalau kita coba tarik garis gitu, misalkan ini tarik garis. Nah, misalkan ini P gitu ya, tengah-tengahnya P. Nanti si nilai NT-nya kan dia kalau kurang dari P berarti sebelah kiri ya, terus ini sebelah kanan kan lebih besar. Jadi nanti si nilai NT plus satunya bakal menuju P kan, karena dia lebih kecil. Kan tadi dia kurang dari P, berarti ke arah kiri. Nah, sebaliknya NT plus satu yang ini bakal lebih besar dari P, atau berarti ke kanan ya, menuju P. Jadi untuk populasi jangka panjang, nilainya bakal mendekati P ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, itu buat pemanasan nomor 1. Coba kita lanjut dulu ke nomor 2. Nah, ini soalnya termasuk sulit. Tapi enggak juga sih sebenarnya. Coba kita kerjain bareng-bareng. Suatu bakteri bertumbuh secara eksponensial. Masanya berubah dari 2 mg menjadi 4 mg dalam 30 jam. Oke, nanti dia berlipat 2 kali ya, selama 30 jam. Tentukan masa bakteri tersebut setelah 15 jam. Oke, ini kan pakai pertumbuhan eksponensial ya. Rumus umumnya tuh kalau eksponensial kan Y, perubahan waktu itu sama dengan kayak konstanta C atau biasanya Y0 E pangkat KT. Ini C-nya kita bisa ganti Y0 sama aja. Terus di sini dikasih tahu ya kalau Y0 itu 2. Kan mula-mulanya di sini 2. Mula-mulanya 2. Terus Y30. Terus Y30-nya 4 ya. Setelah 30 jam jadi 4. Berarti kita coba masukin dulu ke sini. Y30 sama dengan Y0 pangkat K kali 30. Jadi kalau kita input nilainya 4, 2, ini 30K. Berarti ini kita pindahin ke kanan jadi 2, ini 30. Terus biar gampang, karena ini ada bentuk eksponensial, kita kasih ln tiap ruasnya, jadi dapat ln 2 sama dengan 30K. Berarti K-nya adalah ln 2 per 30. Nah, kalau udah sampai sini, kita bisa
cari ya persamaan umumnya atau YT-nya. Berarti YT-nya itu Y0 dari 2 ln 2 per 30 T. Ini ya, yang persamaan umumnya. Jadi kalau ditanyanya 15 jam, kita masukin aja T-nya 15. Jadi untuk T sama dengan 15, berarti 2 ln 2 per 30 kali 15. Jadi 2 berarti jadi ln 2 kali ln. Oke, berarti 2 dikali, oke ini kita bisa uraiin dulu ya, jadi ln 2 sama pangkat setengah ya. Ini kalau ini kan jadinya 2 ya, 2 kali pangkat setengah. Jadi 4 pangkat setengah. Kayak gitu, atau kalau disederhanain jadi oke, bentar, caranya kayaknya jangan kayak gini deh. Nah, coba kita urai dari sini aja. Biar angkanya bagus. Oke. Tar ulang dulu. Nah, coba kita ulang dulu. Jadi tadi kan ln 2 ya per 30 kali T. Terus kita tahu kan tadi ln 2 itu sama dengan 2 ya. Jadi persamaan kita tulis jadi 2, ini dikali 2 T per 30. Nah, kayak gini. Habis itu kita tinggal masukin tadi 2 kali 2 15 per 30. 2 dikali 2 pangkat setengah. Jadi 2 akar 2. Kayak gitu. Berarti yang nilainya yang B ya. Kayak gitu. Jadi manfaatin persamaan yang ini. Kayak gitu. Terus, kita coba lanjut ke nomor 3. Nah, ini gampang nih soalnya, nggak terlalu susah. Diberikan grafik fungsi fx kayak gini nih. Berarti domainnya itu 0 sampai 5. Terus kalau perhatiin si range nilainya berarti dari sini ya, dari misalkan 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti 1 sampai 4. Oke, domain udah tahu, range sudah tahu. Sekarang tanya bentuk grafik dari 3 fx minus 4. Oke. Karena ini 3, berarti diperbesar, di lebar 3 kali ya. Jadi kalau kita gambar grafiknya itu 5, 6, 7, 8. Terus ini 4, 3, 2, 1. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Oke.
Jadi ini min 1, ini min 2, ini min 2, ini min 3, anggaplah begini. Karena ini grafiknya itu di apa ya, di nilainya diperbesar, berarti kan di sini dia range-nya digedein ya. Karena 3 kali kan berarti domain pengaruh juga, tapi range-nya juga pengaruh 3 kali. Jadi nilai range-nya bakal berubah. Di sini dari 2 dikali 3 berarti ke 6 ya. Misalnya dari titik X sama dengan 0 dulu. X sama dengan berarti si range-nya kan dia awalnya ini ya. Minus 4. Berarti 6 kurang 4 jadi 2. Berarti di 2. Terus untuk X sama dengan 1 berarti range yang diperoleh nilainya ya itu 3 ya, berarti 3 kali 3 kurangi 4, 9 kurangi 4, 5, berarti di sini. Terus X sama dengan 2, berarti range-nya di 2 itu di sini 4. Berarti 3 kali 4 kurangi 4, sekitar 8. Di sini, terus di sini aja deh, X sama dengan 3, berarti range nilainya di 3 itu di 3 kali 3 kurangi 4 sama dengan 5. Terus kalau 4 itu berarti di 2 ya. 3 kali 2 kurangin 4 di berapa? 2. Terus terakhir X sama dengan 5 di 3 kali 5 itu di 1. Kurangin 4 berarti jadi min 1. Jadi kalau kita tarik garis, tadi itu 3 di 5, 4 di 2, ini di min 1. Jadi kalau kita tarik garis grafiknya jadi kayak gini. Oke, grafik. Oh, coba. Yang rapih gimana ya? Itu kayak gini. Tarik ke bawah. Ya, katanya kayak gitu. Grafiknya. Ini grafik untuk 3 fx minus 4. Oke, coba kita lanjut dulu ya. Ini masih lumayan lah, material susah banget. Masih bisa kerjain. Oke, ini contoh isian sedang. Misalkan fx sama dengan fungsinya e pangkat x per 1 tambah 2 e pangkat x, tentukan inverse dari e kuadrat. Oke, dicari inverse berarti kita coba cari inverse dulu dari ini. Misalkan kita sebutnya apa ya, y aja gitu ya, y sama dengan pangkat x per 1 tambah 2 e pangkat x. Berarti ini kita pindah ruas jadi y, 2y x sama dengan e pangkat x. Berarti y sama dengan 1 tambah, salah. Pindah ruas dulu harusnya. Berarti y sama dengan e pangkat x min 2y e pangkat x. Itu berarti e pangkat x sama dengan 1 minus 2y. Jadi y per 1 min 2y sama dengan e pangkat x. Terus kita kasih ln. Itu ya, ln. Berarti x-nya sama dengan ln dari y per 1 minus 2y. Atau kalau kita tulis dalam bentuk inverse, jadi
itu min 2x kayak gini. Oke, kita udah dapat inverse-nya. Sekarang yang ditanya itu nilai inverse dari x kuadrat. Berarti langsung masukin aja. Inverse dari x kuadrat. Ln x jadi x kuadrat per 1 minus 2x kuadrat. Itu kan. Berarti gimana ya ini? Jadi ln x kuadrat dikurangin ln 1 minus 2x kayak gitu. Terus ini 2 bisa angkat 2 bisa pindahin ke depan, jadi 2 kali ln x kan 1 kurangin. Ini nggak bisa dijabarin jadi gitu aja. Jadi 2 dikurangin ln 1 minus 2e. Sebentar, kenapa ini x ya? Oh ya, e kuadrat, kuadrat. Oke, kuadrat kayak gitu. Nanti ini bisa kalkulator untuk angka persis berapa. Oke, ini nomor 4, nggak terlalu susah banget. Kak, izin bertanya. Iya, boleh. Itu yang ln 1 kurang 2e kuadrat, kalau dicari negatif, Kak, 1 kurang 2e kuadratnya itu. Berarti kan nggak terdefinisi. Yang 1 minus 2e kuadrat. Berarti ini sampai sini udah benar persnya. Terus Yang baris paling akhir, Kak, pas ngitung ln-nya. oh ini yang nilainya nggak ada ya? Iya, negatif. Negatif atau tidak terdefinisi gitu bentuknya? Kalau negatif kan tidak terdefinisi jadinya logaritmanya. Di dalam logaritma kan harus besar 0. Bentar, aku cek dulu angkanya. Ln dari 1 dikurangi 2 banget 2. Oh iya, udah terdefinisi ya. Oke, berarti tidak kesalahan di soal nomor 4. Oke, ini sangat tidak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi. Oke, berarti kayaknya ada salah di ini ya deh. Sininya kayaknya. Sininya harusnya jangan kuadrat gitu, kayaknya ada salah kalau masukin soal. Oke, pokoknya kurang lebih buat segi cara kayak gitu sih. Oke, lanjut aja deh ke nomor selanjutnya, nomor 5. Ini isian sedang. Ini soalnya kebiasaan rekursif KN-1 sama dengan 1 tambah. Oke, ini mirip-mirip yang pertama ya. Untuk jangka panjang berarti barisannya akan mendekati. Oke. Jadi limit ini kan pendekatan dari kanan dan kirinya berarti si
Oke, berarti manfaatin si AN plus 1 sama AN plus AN min satunya. Jadi kita manfaatin pakai limit. Tadi soalnya tuh AN plus 1 sama dengan 1 tambah AN kurangi 1/3 AN min 1. Terus misalkan misalkan limit N menuju hingga, karena ini kan untuk jangka waktu yang panjang ya. Jangka waktu panjang dari AN itu sama dengan L. Jadi kalau dicari limit yang ini, seperti limit N menuju hingga untuk AN plus 1, berarti akan sama dengan limit yang ini. Limit N menuju hingga dari 1/2 AN 1/3 AN min 1. Kayak gitu. Oke, berarti oh ya, tadi di sini karena kita apa ya? Ini kan buat jangka panjang gitu. Kalau misalnya dalam waktu jangka panjang, misalkan kalau kita gambar grafik itu kan misalnya kayak grafik eksponensial gitu. Untuk suatu jangka yang sangat panjang, nilai sini sama nilai sini, atau misalkan di sini AN gitu ya, terus ini AN min 1, terus di sini itu AN plus 1, nilainya nggak bakal jauh ya. Maksudnya dia deket gitu, karena kayak garis datar. Kayak udah stabil ke suatu titik tertentu, garis tertentu ya. Jadi mau nilai di sini, nilai di sini, sama nilai di sini, biasanya untuk jangka panjang dia akan cenderung sama. Mungkin cuma beda desimal kecil banget. Jadi ini bakal sama gitu untuk jangka yang panjang. Oke, jadi ini kan L. Nah, karena bakal sama atau nilainya nggak bakal beda jauh banget. Jadi ini bisa kita sebut L. Karena dari sini ya datangnya, berarti limit N untuk mendekati N plus 1 juga bakal sama dengan L, sama limit hingga N min 1 juga sama dengan L. Begitu. Jadi kalau kita uraiin satu-satu, kan jadi limit min juta hingga dari 1, terus tambah limit N min juta hingga dari setengah AN, kurangin 1/3 limit N min juta hingga dari N min 1. Ya, tarik kita pisahin dulu deh. Jadi ini L, terus ini 1, ini setengah L, 1/3 L. Gitu, jadi tinggal kita pindah ruasin, L kurangin setengah L, tambah 1/3 L sama dengan 1. Berarti ini setengah tambah 1/3 tuh 5/6 ya. 5/6 L sama dengan 1, jadi L-nya itu 6/5 atau 1,2 mg per ml. Dari sini ya tadi manfaatin nilainya. Ini kasusnya biasanya buat apa ya, kayak semacam N-nya yang mendekati hingga aja. Kalau untuk N di sekitar awal-awal biasanya nilai kan cukup jauh gitu. Oke, kita lanjut dulu. Biar makin banyak yang bisa kita bahas. Oke, nomor 6, ini nggak terlalu susah. Misalkan efek fungsi ganjil dan periodik 5. Terus nilai F1, 2, terus Gx sama dengan 2. Bahkan selisih dari G2 dan G7.
Oke, berarti G2 itu kan ini ya, F2 tambah 2. Berarti F4. F4 itu kalau kita amati berarti dia periodik kelima ya. Yaitu periodik kelima. Periodik kelima dari F-1 ya. Kan kalau ini kan kalau di garis bilangan kalau dari 4 ya, F4 ya. F4 bisa, F13 bisa. Cuman F14. Cuman karena diketahuinya F4 teman dengan 5, jadi kita cari aja di F4-nya berapa, berarti 5. Kalau ditanya selisih, berarti selisih dari 2 ini berapa, berarti 3 ya. Jadi jawabannya 3. Oke, ini nggak susah. Terus, oke, coba kita next dulu. Ke soal nomor 7. Oke, kita soalnya sedang temukan semua nilai asimtot dari fungsi buah ini. Oke, fungsinya gx sama dengan 3x tambah 7 per x kuadrat min x minus 6. Oke, berarti di sini ada dua pilihan ya. Dua jawaban gitu. Asimtot datar sama asimtot tegak. Berarti kita cari dua-duanya. Oke, berarti kita pertama cari asimtot datar dulu. Asimtot datar. Asimtot datar berarti pakai limit ya. Limit menuju tah hingga atau limit x menuju tah hingga dari si gx. Dari gx atau berarti limit x menuju tah hingga dari 3x tambah 7 per x kuadrat min x min 6. Kalau untuk x menuju atau limit menuju tah hingga, apalagi dalam bentuk U per V ini kan kita lihat pangkat tertinggi atau derajat polinom tertingginya ya. Derajat polinom tertinggi dimiliki oleh si x kuadrat. Sedangkan di atas gak punya yang setara atau lebih tinggi dari x kuadrat ya. Berarti nilainya sama dengan 0. Atau berarti kalau garisnya itu dia akan datar ya, berarti ya sama dengan 0. Terus untuk asimtot tegak. Asimtot tegak. Oke. Oke, buat asimtot tegak. Untuk asimtot tegak karena ini bentuknya kayak U per V gitu, jadi kita lihat aja V-nya ya, V-nya yang sama dengan 0. Jadi lihat aja yang bawahnya kan kalau buat tegak berarti x kuadrat dikurangi 6 kurangin x kurangi 6 sama dengan 0. Oke, berarti faktorin biasa aja, jadi x min 3 sama x min x plus 2. Berarti sama dengan min 2. Kayak gitu. Jadi jawabannya yang datarnya 0 sama 3 sama min 2. Berarti yang D. 0 sama min 2 min 3. Oke. Terus, oke. Kita coba lanjut lagi ke nomor 8. Oke.
Gak terlalu susah kayaknya. Seorang pasien disuntikan obat untuk waktu yang sama setiap harinya. Sebelum injeksi, konsentrasi obat dalam tubuh pasien itu 40% dan dari dosis awal. Oke, terus dosis baru yang ditambahkan itu 0,3 mg per mililiter. Tentukan maksimum konsentrasi obat selama pemakaian. Oke, berarti kita cari dulu si nilai CN-nya ya. Pakai rumus yang kalau nggak salah tuh rumusnya yang mana ya, benar, yang R pangkat itu ya, R pangkat N terus kali ini R kurang 1 kali A gitu ya, antara atau N plus 1 ya, pokoknya rumus yang itu kayak satu itu kayak C satu min R N yang satu min R ini kalau nggak salah rumusnya, ntar agak lupa sih detailnya berapa, maksudnya kayak gini. Oke, pokoknya pakai rumus depannya apa ya? Depannya tuh R pangkat. Oh ya, A dosis baru, mula-mula terus R pangkat N ya? Ya, R pangkat N. Ini kayak gini, kalau nggak salah. Pokoknya pakai rumus gini. Jadi kita tinggal cari aja A-nya itu 0 ya, karena mula-mula R-nya 0,4, awal N-nya 1. Bukan. Kayak gini, terus tambah si C-nya itu kenaikan ya 0,3. 1 minus, ini kayaknya AR aja deh. Itu minus R-nya itu 0,4 kayak gini. Terus ini jadi depannya 0, yang ini jadi 3/10 min 4N per ini 0,0. Kalau disederhanakan jadi setengah 1 minus 0,4 N ya. Dari 0,3 ini 0,6. Ya benar, setengah. Kayak gini. Jadi kalau ditanya untuk maksimum berarti si N menjuta hingga dari CN. So, berarti N menjuta hingga dari setengah itu minus 0,4 N. Kayak gitu. Buat yang ini, yaitu kan bentuknya kayak gimana? 4/10 4N gitu ya. Kalau N yang betah, ini kan karena dia kurang dari apa, dia kan ini ya antara 0 sampai 1. Jadi kalau limit hingganya pasti bakal 0. Jadi kalau kita masukin hingga di sini bakal dapatnya 0. Karena ini. Jadi nilainya limitnya nggak usah tulis lagi deh, langsung aja. Berarti jadi setengah dari 1 kurangi 0. Jadi dapatnya 0,5. Berarti untuk jangka waktu yang panjang, obatnya bakal maksimum di 0,5 tadi grafiknya dia.
sini sampai Y sama dengan 0,5. Yang A ya. Oke, kayak gitu. Ini nanti coba dicek lagi benar atau enggaknya. Oke. Coba lanjut dulu ke nomor 9. Nomor 9 itu tentukan interval kontinu dari fungsi di atas. Oke, ini enggak. Oh, ini gampang. Ini ditanyanya interval kontinu ya. Berarti untuk interval kontinu berarti grafiknya harus jangan ada yang potong-potong, terus jangan ada yang kosong-kosong. Berarti kalau ada kayak gini nggak kontinu, kayak gini nggak kontinu, kayak gini nggak kontinu. Jadi yang ini pasti ya. Berarti dari min 4 sampai pasti ini minus, dari salah ini kurang minus depannya. Minus tahiga ya. Gitu sih. Oke. Ini nggak mungkin ya 2 titik karena ini aja banyak yang lepas-lepas, banyak yang kosong-kosong juga. Terus dari min 4 sampai 2 dia kontinu ya dari sini. Oke. Dari min 4 sampai 2 ini nggak masuk. Oke, terus lanjut lagi di 2 sampai 4. 2 sampai 4 jadi ini enggak di antara ini dan ini. Tapi kalau kita lihat di sini dia bedanya di sini ya, di kurungnya. Ini berarti dia lingkaran bulat, kalau ini berarti dia lingkaran kosong. Kalau kita lihat di sini dia lingkarannya kosong, cuma bulat. Jadi harusnya dia di sini. Oke, ini juga agak nggak bener sih coba nih. Dia harusnya kayak gini sama gini. Yang B, yang B boleh atau yang C juga sebenarnya bisa. Cuma ini harusnya ini yang kurung tutup itu. Karena kan dia lingkaran penuh ya berarti continue di duanya. Kayak gitu. Ini bisa, ini nggak terlalu bisa. Dia dari continue, terus ini harusnya continue. Yang dari 4 sampai 3 juga continue. Oke. Lanjut dulu aja. Nah, ini lumayan. Ada piecewise function dari fx. Oke. Tentukan jumlah nilai p yang memenuhi sehingga fx continue di bilangan real atau berarti di semua domainnya ya. Berarti untuk nyarinya oke, karena ini mau nyari yang continue berarti limit x dari satu dari kiri harus sama dengan limit ini fx harus sama dengan limit x dari sebelah kanan ya. Terus nilai limit x sama dengan 1 itu harus sama dengan ketiganya. X harus sama dengan f c gitu, c-nya itu 1. Ini harus sama ya. Di syarat 1, 2, 3 harus sama nilainya biar dia continue. Berarti untuk limit x dari 1 sebelah kiri berarti yang atas x pangkat 3 min 4x plus b. Nilainya tinggal masukin aja 1 ya, jadi 1 dikurangin 4 tambah b. Oke, ini jadi persamaan yang pertama.
Terus untuk sebelah kanan berarti yang bawah 9x kuadrat tambah 16 dibagi bx tambah 1. Berarti kalau kita masukin x-nya 1, yang di atas jadi akar 25 ya. Tambah b tambah 1 atau 5 per b tambah 1 bersama yang kedua. Tadi kan ini harus sama ya, yang dari kiri sama dari kanan di titik x sama dengan 1 harus sama nilainya, atau berarti persamaan 1 sama persamaan b itu harus sama nilainya. Berarti 1 min 4 plus b harus sama dengan 5 per b tambah 1 ya. Oke, jadi kita coba ini kaliin biasa aja. Jadi dapat ini tuh b min 4b plus b kuadrat tambah 1 min 4 plus b sama dengan 5. Oke, jadi b kuadrat min 2b ini pindah ke kiri jadi minus 8 sama dengan 0. Berarti b-nya itu faktor berarti b min 4 ya sama b min plus 2. Jadi b-nya itu 4 sama b-nya itu min 2. Oke. Terus ditanya juga tentukan semua jumlah nilai b. Karena b-nya kita dapat 2 nilai, jumlahin aja. Berarti 4 tambah min 2. Ini nilainya berapa? 2 ya. Jadi kayak gitu. Oke. Coba nomor 10. Oke, nomor 11. Nah, termasuk sulit kalau menurut soal. Coba. Pak Budi berternak lele. Pada saat awal, berarti saat T sama dengan 0, ada 1000 lele. Setiap periode 3 bulan, dijual 20%, terus ditambah 100 ekor. Misalkan PN menyatakan lele setelah N periode, temukan jumlah lele dalam kolam untuk N menjadi 3 atau untuk jangka waktu yang sangat panjang. Oke, berarti ini pakai cara yang tadi, yang PN sama dengan karena kita dijual 20%, arti 80% ya, untuk kenaikannya. Kenaikannya berarti cuma 80% atau berarti 0,8. Berarti pangkat N di sini harusnya. Dikali mula-mulanya itu 1000 tambah perubahan atau penambahannya 100 dikali perubahannya tadi 0,8 N 1 dikurangi 0,8. Oke, ini pakai rumus yang sama kayak soal sebelumnya. Jadi coba ini diuraiin dulu. 100 nggak bisa diuraiin. Yang ini menjadi 0,2. 0,2. Oke, biasanya 0,2 dulu. Itu dikurangin 0,8 N per 0,2. Berarti untuk limit N menuju tak hingga dari PN akan sama dengan limit N menuju tak hingga dari 1000 kali 0,8 pangkat N tambah 100 1 min 0,8 N per 0,2.
Oke, perhatiin yang ini kan sama ya, dia pecahan ya antara 0 sama 1, jadi limit n-nya pasti 0. Ini juga berarti 0. Berarti nilainya 1000 kali 0 tambah 100 min 0, 0,2. Berarti 0 tambah 100 per 1 per 0,2 ya. Berarti ini ke atas ini jadi 500. Oke, berarti untuk jangka waktu yang sangat panjang, jumlah lelenya akan stabil di 500 ekor. Oke, coba kita lanjut ke ini gampang sih. Coba di skip dulu aja yang ini. Ini juga masuk mudah. Jadi kita, nah kesini aja dulu. Ini lumayan sedikit tricky sih buat yang ini. Dicari limit dari ini. Akar T kuadrat plus 9 dikurangin 3 per T kuadrat. Nah, kenapa agak tricky? Karena kalau kita langsung oh ya ini soalnya harusnya ada limitnya, depannya limit T menuju 0. T kuadrat plus 9 minus 3. Nah, harusnya gini. Uang aslinya. Nah, kalau kita coba masukin T-nya 0, berarti dapat nilainya akar 9 min 3 per 0 atau 3 kurangi 3, 0 per 0. Oke, jadi nggak bisa dikerjain ya. Terus kalau kita mau hitung, harus pakai salah satunya bisa pakai dari L'Hopital. Cuman buat kasus ini kita nggak bakal pakai itu, kita bakal merubah bentuknya aja. Caranya jadi bentuknya itu kan dia awalnya T kuadrat plus 9 dikurangi 3 per T kuadrat. Nah, ini cara yang sering dulu dipakai pas SMA dikaliin sekawannya. Sekawannya berarti balikin tanda aja. Kayak gini. Jadi nanti bakal dapet limit T menuju 0 dari yang atas kan berarti jadi T kuadrat plus 9 kurangin 9 ya. Yang bawah jadi dapetnya tulis ulang aja yang bawahnya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita tulis yang rapi, tetap T kuadrat per T kuadrat plus 9 plus 3. Ini sama tulisan coret. Ya, di limit T menuju 0 dari 1 per T kuadrat plus 9 plus 3. Nah, kalau udah sampai sini, coba kita masukin nilai T sama dengan 0 di 9 tambah 3 ya. Di 1 per 3 tambah 3 per 6. Kayak gitu. Buat yang 13. Gak terlalu susah soalnya kita cuman manfaatin ini aja sih. Teknik ini. Oke, coba lanjut dulu ke 14. Nah, oke, ini pokoknya kepotong, harusnya ada limit X menuju 0. Oke, ini soal aslinya. Potong lagi berarti. Itu kan limit X menuju 0 harusnya dari, oke, ini X min sin 2A per 2X plus tan X. Oke, caranya
Ini juga sama, kalau kita masukin langsung, dia itu bakal ngasilin 0/0. Coba kita 0, 2 kali 0/0, tan 0/0. Di 0/0 ya. Nah, kalau buat ini, kita nggak pakai dalil L'Hopital lagi, tapi sama kayak nomor 13, kita coba ubah lagi bentuk si limitnya. Berarti ini soalnya kayak gini. Nah, kita coba manfaatin si X-nya, kita rubah jadi 1/X. Bukan 1/X, jadi kita rubah jadi 1. Artinya kita bagi semuanya dengan 1/X. Atau kali dengan 1/X maksudnya. Jadi kita kali 1/X atau bagi X semua atas bawah. Jadi nanti dapat nilainya limit X menuju 0 dari ini 1. Yang ini jadi sin 2 X per X ya. Bagi ini jadi 2 tambah tan X per X. Oke, nah habis ini kita manfaatin sifat-sifat limit. Berarti kita coba uraiin satu per satu. Jadi limit X menuju 0 dari 1 dikurangin limit X menuju 0 dari sin 2X per X dibagi limit X menuju 0 dari 2 sama tambah limit X menuju 0 dari tan X per X. Yang atas 1 dikurangin, ini jadi 2 ya, per 2 tambah tan X per X 1. Itu jadi 1 min 2 min 1 per 3. Jadi jawabannya min 1 per 3. Oke. Buat soal nomor 14. Kita bakal lanjut dulu aja, biar kalau bisa semuanya kebahas. Salah satu sketsa grafik adalah sebagai berikut. Nah, ini salah satu contoh. Pernyataan yang memenuhi sifat grafik di atas, kecuali. Oke, coba kita cek satu. Daerah definisinya min 2 sampai 4. Min 2 sampai 4, berarti dari sini sampai sini ya. Benar berarti ya ini kan. Soalnya ini fungsi tertutup. Ini fungsi tertutup. Soalnya di sebelah sini kita nggak tahu, nggak dikasih tahu juga. Jadi ini fungsi tertutup. Berarti ini benar yang A. Terus yang B, F min 2 berarti yang ini. Min 2 sama dengan F sama dengan 0 sama dengan F1. Nilainya 1 berarti benar. Terus 0, 1. Terus 1 juga 1. 3 juga 1. 4 juga 1 berarti benar. Terus yang C, F continue di seluruh DF kecuali di min 2, 0 sama 3. Oke. Di min 2, oke, dia misah gitu ya. Nggak continue berarti benar. Berarti dia, ya ini kan kecuali, jadi nggak continue. Jadi min 2 nggak continue, 0 juga sama, 3 juga sama ya, berarti benar. Tiga-tiganya nggak continue. Terus yang D, Fx sama dengan 2. Fx sama dengan 2. Sebentar, ini Fx apa ya? Ini agak potong soalnya. Oke, ini kayaknya agak salah deh. Ini kayaknya agak. Ini itu turunan ya kalau nggak salah. Turunan atau apa ya? Kita tarin dulu ini
tanda tanya deh, kayaknya agak salah. Coba lanjut dulu ke E. F tidak punya turunan di min 1, 0, sama 2. Di min 1 itu dia ada nilainya. Tapi kalau kita lihat sudutnya tajam gitu ya, runcing gitu. Jadi kayak apa ya, kayak terlalu runcing. Jadi dia gak punya turunannya. Karena kan turunan itu harus kontinu sama sudut yang bentuk nggak boleh terlalu kecil. Sedangkan ini terlalu kecil atau runcing, jadi nggak kontinu. Oke, berarti benar yang ini. 0 jelas ya dia ke kontinu. Sama 2. 2 jelas kontinu ya, dia nyambung. Ini salah. Berarti yang E harusnya. Ini salah. Untuk yang D, ini kayaknya agak salah deh, salah masukin nilainya. Tapi pokoknya yang D, yang E udah jelas salah. Sisanya benar. Oke, coba lanjut dulu ke 16. Berapa karil dari persamaan? Oke, ini juga nggak terlalu susah sih. Ini tuh caranya oh ya, ini kan si GX tuh dia polinom ya. Polinom. Karena lihat derajat polinomnya cukup tinggi kan, di atas 1 semua. Jadi dia maksudnya polinom. Kalau polinom dia udah pasti kontinu di R. Oke, terus kalau tanya akaril berarti nanti cari aja sama dengan 0. Kalau nggak salah nanti dapat nilainya tuh 0 sama min 2. Ini kalau jawabannya. Nanti bisa dicek aja sama dengan 0. Terus, oke, berarti sebentar, bukan deh kayaknya. Bukan 0 sama min 2. Berapa akaril pada persamaan GX? Oke, caranya tuh ini juga ada, harusnya ada tambahan di sini. Oke, nggak usah deh. Sebenarnya nanti kalau dilihat grafiknya itu atau kalau sebenarnya ini kalau dikasih batas, soalnya ada batasnya sih. Misalkan batasnya itu min 2 sampai 0. Harusnya ini ada batasnya. Oh nggak salah. Jadi nanti kita kalau buat ini tuh dia manfaatin teorema nilai antara gitu. Jadi kita coba cari G di min 2 sama G sama dengan 0. Di 0 tuh jelas min 1 ya. Dari 0 sama kalau di min 2 itu berapa nilai? 1 ya. 1. Berarti bisa dari 0. Jadi kalau ditarik garis min 2 sampai 0 nilainya itu di min 1 berarti di di sini ya, sama di sini. Jadi kalau karena ini kontinu juga ya kan, polinom dia kontinu, jadi pasti dia akan gini ya, bisa kayak gini, bisa macam-macam sih. Yang pasti nanti akan memotong di
Y sama dengan 0. Kayak gitu. Jadi setidaknya ada tuh Ariel yang memotong. Kayak gitu. Ntar ini soalnya harus dicek lagi sih ini. Nanti. Cuman prinsip pengerjaannya nanti manfaatin teorema nilai antara. Oke. Coba lanjut dulu aja. Ini tuh soal. Oh ini mudah sih soalnya. Ini juga sebenarnya udah pernah dibahas di tutor-tutor sebelumnya. Jadi kayaknya bakal di skip. Ini cari turunannya aja sih. S per dt. Nanti masukin T-nya 2. Berapa? Tinggal dihitung. Oke, ini nggak terus susah, jadi bisa di skip. Nah, yang ini yang lumayan. 18. Nah, ini dicari turunannya. Turunan dari fx. Oke, dia kasih tahu sebenarnya, spoiler jawabannya. Cuman ada nilai-nilai yang belum diketahui, A sama B. Oke, berarti tanya turunan. Ini bentuknya U sama V ya. Ingat lagi aturannya. U V berarti turunan U berarti 2X kali V ditambah turunan dari V berapa? 1 per 2 ya. X min 1 dikali U-nya X kuadrat. Jadi coba kita sederhanain dulu. Ini dibuat aja gini ya. Buat 2 per ini berarti yang sebelah sini jadi 4x ya. Kenapa plus? Bentar, salah deh. Kenapa plus? Sadar. Oke, nanti pokoknya dapatnya make kode 4x ini sederhanain aja sih. Ini kayak biasa aja, tinggal untuk kayak gini. Oke, berarti hanya 5, B-nya min 4. Jadi hanya 5, B-nya min 4. Dijumlahin jadi 1. Oke, gitu. Terus, masih beberapa soal. Nomor 19, persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung dia sama dengan 4x minus x kuadrat. Yang lagi 2 sama 5 adalah y sama dengan oke. Ini juga nggak terlalu susah ya. Berarti cari dulu turunan pertama ya, atau si perubahan kemiringannya. Berarti misalkan di aksen gitu ya, atau turunannya berarti 4 2x
Berarti karena melalui titik 2,5, berarti saat di titik 2 nilainya sama dengan 0 ya. Atau berarti dia garis lurus. Berarti tidak terjadi perubahan nilai lurus di kemiringannya. Oke, jadi persamaan garis singgungnya Y dikurangin Y1 sama dengan ini turunannya, atau disebut aja M, ini X1 ya. Jadi ini 5, ini 0, ininya 2 ya. Udah pasti 0. Jadi Y sama dengan 5. Jadi nanti Y sama dengan 5 kayak gitu. Persamaan garis singgungan datar. Oke, lanjut dulu ke nomor 20. Oke, ini harusnya sini 1 sih. Terus 2 kali. Y sama dengan E pangkat sin X. Oke, ini juga sebenarnya udah dikerjain minggu lalu. Ini kita manfaatin turunan parsial. Jadi turunan dalam turunan luarnya. Berarti langsung aja, misalnya ini fx, berarti turunan dari fx sama dengan si ini, misalkan ini seperti EU. Di EU turunannya itu turunan dari EU kan tetap EU ya. Dikali turunan dari U-nya. Berarti kalau EU kita tulis lagi jadi E sin X, turunannya jadi cos X. Udah kayak gini aja. Beres. Tiang ini harusnya mudah. Oke, kayak gitu. Oke, pasti sisa masih 5 nomor lagi. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu susah juga sebenarnya, karena caranya biasa aja sih. Sebenarnya ini kan U per V gitu ya bentuknya. Jadi kalau nyari turunannya yang biasa, yang aturan U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat. Jadi harusnya nggak terlalu susah. Cuma mungkin angkanya agak gede. Coba kita kerjain cara cepat aja. Jadi turunan dari U-nya itu kan 2x min 1 kali yang bawahnya kurangin 2x x kuadrat min x plus 1 per x kuadrat tambah 1. Jangan lupa dikuadratin. Nanti sebenarnya yang di atas tinggal urain, dapatnya 2x pangkat 3 tambah 2x dikurangin x kuadrat kurangin 1 kurangin 2x pangkat 3 terus ditambah 2x kuadrat dikurangin 2x per bawahnya x pangkat 4 tambah 2x kuadrat tambah 1. Jadi kalau kita sederhanain dapatnya berapa ya? X kuadrat min 1 per ini ya, x pangkat 4 tambah 2x kuadrat tambah 1. Jadi dicek lagi aja benar atau enggak. Jadi tinggal sederhana biasa aja. Coba kita lanjut lagi ke 22. Nah, ini juga udah pernah dibahas di minggu lalu. Caranya sama aja sih.
Caranya sama, pakai persamaan yang MT sama dengan M0 kali E pangkat KT. Nanti dimasukin aja si awal si M0-nya itu 100, terus T-nya bisa berapa sih? Cuman karena di waktu paruh berarti bakal berkurang setengah ya. Berarti nanti untuk T sama dengan 1590 nilai ini bakal berkurang setengahnya, setengah dari M0 550 miligram. Kayak gitu, jadi nanti tinggal masukin aja. Oh, juga bahkan udah dikasih tahu sih, kayak sedikit, tinggal nanti cek. Oke, jadi ini bisa, jadi kita coba skip dulu aja ke nomor 23. Nah, ini dicari turunan dari Y sama dengan akar ln X. Nah, ini juga berarti manfaatin ini ya, turunan parsial. Misalkan ln X itu U, berarti kan Y-nya jadi par U. Kalau kita cari turunannya, berarti akan memenuhi persamaan dy per dx mana dy per du dikali du per dx. Berarti ini yang ini. Ini yang ini salah. Ini yang ini ya, terus ini yang ini. Jadi turunan dari akar U itu kan 1/2 akar U kali dikali ini ya, turunan dari ln X. Turunan dari ln X itu adalah 1/X. Jadi ini tinggal kita masukin nilainya, X kali 1/X. Tahu persamaan akhirnya jadi 1/2X kali ln X. Oke, kayak gitu. Buat nomor 23. Itu jawabannya yang A, B, C, D, E, yang E. Oke, lanjut dulu ke 24. Nah, tentukan turunan dari fungsi sama dengan 1/tan min 1x. Oke, ini juga caranya sama kayak soal sebelumnya. Kita manfaatin turunan parsial, disebut aja U. U sama dengan tan. Oke, terus Y sama dengan 1/U. Aturan rantai maksudnya. Aturan rantai. Berarti turunannya, cari turunan ini sama turunan ini, tinggal kaliin. Turunan dari 1/U adalah minus 1/U kuadrat kali turunan dari ini berapa? Oke, sebenarnya ini pernah dijelasin di materi yang turunan logaritma tertentu gitu. Jadi untuk tan X yang pangkat 1 ini
Nanti dia akan nilainya itu 1 per X kuadrat plus 1. Ini dapat dari mana? Sebenarnya agak panjang sih kalau dicari dapatnya dari mana, cuman nanti nilainya bakal dapat segitu. Jadi buat sekarang kita skip dulu dapat dari mana, langsung masukin aja. Bisa 1 per X kuadrat plus 1, yang ini masukin aja U-nya. Oke, ini dikuadratin kali 1 per kuadrat tambah 1. Tahu kalau di sini berarti yang A. Yang A nggak ada minusnya. Yang D. Oke. Terakhir. Nah, nomor 25 atau terakhir. Kan polinom Taylor derajat 2 untuk fungsi fx sama dengan ln x di sekitar A sama dengan 1. Oke, berarti fx sama dengan ln x ya. Kalau kita cari turunan pertamanya, berarti berapa? Turunan dari ln x itu 1 per x ya. 1 per x. Turunan keduanya berarti minus 1 per x kuadrat. Oke, berarti di sini kita cuma butuh sampai karena derajat 2 berarti turunan B kedua aja cukup. Di sini udah oke. Terus komponen yang perlu kita cari lagi adalah turunan di sekitar A sama dengan 1. Berarti F1-nya itu sama dengan ln 1. Dimana nilainya kan 0. Terus turunannya 1 per 1 ya. 1. Terus turunan keduanya min 1 per 1 kuadrat jadi minus 1. Jadi kalau ditanya polinom Taylor-nya untuk derajat 1 yaitu ini ya, f1 ini kalau untuk x1 langsung aja tambah binar x dikaliin x min 1. Itu berarti kalau kita masukin tadi nilai-nilai yang dicari setiap bagiannya, f1 itu 0, oh ini turunan ya, turunan. Harusnya ini kan per 1 gitu ya. Cuman karena itu juga nilainya 1 berarti ini masukin aja langsung turunannya 1 x min 1. Jadi x min 1 derajat 2 berarti sama ya, tinggal tambah aja tambah turunan keduanya. Oke, sama ini pangkat 1, ini pangkat 2. Oke, ini aturan Taylor-nya, aturan polinom Taylor. Jadi tinggal kita masukin aja kalau nilainya berapa, berarti ini F1 tadi F1 itu berapa, 0 ya. Terus yang ini X min 1, yang ini min 1 per
per 2. Ini 2 kali 1 sama aja. Terus dikali X min 1 kuadrat. Jadi persamaan akhirnya sama dengan, bisa diselain ya. Oke, tulis gini aja deh. X min 1 kurangin X min 1 kuadrat per 2. Tulisnya gini aja. Ini untuk Taylor derajat 2. Ini tinggal masukin ke persamaan aja sih. Persamaan Taylor. Oke. Soalnya TU cuma 25 nomor, jadi udah beres. Terus masih ada sisa sekitar beberapa menit lagi. Mungkin ada yang ditanyain 1-2 pertanyaan. Kak mau nanya yang tadi nomor 16. Oke, boleh. Kayaknya 15 deh, Kak. 15. Oke, yang ini. Ya, Kak, mau nanya kalau turunan tuh kalau lancip gitu artinya ada atau enggak ya, Kak, tadi, Kak? Oh, kalau turunan kan syaratnya, sebenarnya turunan itu harus kontinu juga. Artinya harus kontinu, terus kalau dia juga harus punya turunan. Jadi kalau dua-duanya harus memenuhi. Jadi kalau salah satu nggak memenuhi, berarti yang lainnya akan nggak memenuhi gitu. Turunan, jadi otomatis sebenarnya belum pasti nggak kontinu sih. Cuman karena di sini ini mintanya apa ya? Oh, nggak ada. Mintanya cuma pas turunannya aja sih, jadi nggak ada turunan pokoknya. Atau gampangnya kalau yang nggak punya turunan itu, yang tidak punya turunan, itu yang pertama lancip, terus kayak bulat kosong gitu, itu bisa kayak gini misah gitu, atau menuju tak hingga, itu yang punya turunan. Kurang lebih kayak gitu sih. Pokoknya kalau lancip kemungkinan besar nggak punya turunan. Oke, Kak, makasih, Kak. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi atau ya boleh kalau ada yang mau nanya. Ini tunggu sampai 9, udah 9 pas ini. Sampai 9:01 deh. Oke, udah 9:01. Kayaknya nggak ada pertanyaan lain sih. Nggak ada pertanyaan lagi juga. Jadi kayaknya buat hari ini dicukupin. Ini soal-soalnya sebenarnya diambil dari buku latihan tahun lalu sih banyaknya. Jadi semoga aja tesnya harusnya nggak bakal beda jauh dari sini. Kurang lebih soal-soalnya. Jadi semoga
hari ini cukup membantu buat ujiannya besok. Semangat juga. Jadi jangan lupa kayak cara-caranya. Kebanyakan soal-soalnya biasanya nggak terlalu beda jauh buat matematika dari kuis-kuis. Jadi latihan-latihannya. Oke, aku rasa cukup sih buat hari ini. Karena udah jam 9 juga, mungkin ada yang mau beristirahat. Jadi makasih teman-teman udah datang buat hari ini. Semangat buat ujiannya. Terima kasih, Kak.